Audio Jungle. Ya, jadi alumni kita ini, beliau lahir di Klaten 3 Januari 1998, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, alamat di Margomulyo RT 4, RW 4, Kapungan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan beliau yaitu Universitas 11 Maret, SMA Negeri 1 Kartasura, dan SMP Negeri 1 Polan Harjo. Salah satu jurnal konferensi beliau yaitu The Eight Sims UGM di International Conference of Mathematics and Its Application pada 2019. Pengalaman beliau yaitu sebagai asisten dosen di Universitas 11 Maret, magang profesional di PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, tentor di Dian Fikri, serta moderator sinau nulis jurnal dan esai di Omah Karya Indonesia. Sedangkan salah satu karya tulis yang luar biasa dari beliau yaitu PKMGT, pengoptimalan marketing UMKM melalui e-commerce menggunakan metode simplex. Organisasi yang sekarang beliau ikuti adalah di Assalamualaikum Palestina sebagai anggota C Fundraising dan Pemburu Taklim sebagai anggota C Media. Salah satu pelatihan dan seminar yang pernah beliau ikuti yaitu Training ESQ Character Building 1 Angkatan 60. Baik, tidak perlu menunggu lama, langsung saja kepada Mbak Sinta Nur Pratiwi Ramadhani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat, selamat pagi, dan juga kepada teman-teman semua, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa hadir di forum TTM ini. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya akan sharing tentang tugas akhir mahasiswa matematika. Nanti kita akan sharing beberapa masalah apa sih tugas akhir matematika itu gitu. Jadi di beberapa waktu ke depan nanti kita akan membahas sebenarnya tugas akhir itu apa sih gitu. Terus nanti akan ada beberapa masalah yang dialami rata-rata mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Kemudian nanti akan sedikit ada kita sharing solusi dan juga tips dan triknya untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah, setelah kita selesai di sharing kali ini, nanti akan ada action dan untuk menyukseskan penyelesaian tugas akhir kita semuanya. Di sini sebenarnya apa sih tugas akhir itu? Saya yakin pasti semua yang hadir di sini sudah tahu tugas akhir, tapi kita sedikit jabarkan sebenarnya tugas akhir itu apa. Jadi tugas akhir itu adalah karya ilmiah yang disusun mahasiswa didasarkan hasil penelitian atau kajian pustaka yang dikerjakan dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Nah, di sini kan mahasiswa matematika biasanya mengerjakan tugas akhir itu dengan kajian pustaka. Dan tugas akhir itu juga menjadi persyaratan kelulusan mahasiswa. Mungkin ada yang bingung juga sebenarnya namanya tuh tugas akhir atau skripsi, karena ada yang bilang skripsi, ada yang bilang tugas akhir. Jadi sebenarnya intinya tuh sama, cuma penyebutannya aja berbeda. Kalau untuk diploma itu biasanya disebut dengan paper, tugas akhir atau proyek akhir. Nah, kalau untuk kita sarjana S1 seperti ini, kita menyebutnya dengan skripsi seperti itu. Untuk teman-teman yang udah mulai mungkin mendapatkan ide untuk skripsi atau masih belum, yang masih meraba-raba, sebenarnya skripsi itu adalah seperti kayak kita ujian. Jadi kalau kita kuliah itu kan pasti dalam satu semester ada ujiannya. Nah, di setiap ujian itu juga pasti ada masalah sebelum ujian atau ketika ujian itu pasti ada masalah. Nah, begitu pula juga dengan skripsi. Jadi selama pengerjaan skripsi pun hampir setiap mahasiswa pasti punya masalah, entah itu masalah yang kecil atau yang besar. Dan yang akan saya sampaikan di sini adalah 5 masalah yang
rata-rata dialami oleh mahasiswa. Tapi masih ada banyak lagi masalah dialami mahasiswa, karena setiap mahasiswa juga nggak mungkin sama permasalahan yang dialami. Yang pertama adalah lama pengerjaan skripsi. Yang kedua adalah topik skripsi, jadi yang dikerjakan dalam skripsi itu apa. Kemudian ada juga komunikasi dengan pembimbing, karena kita kayak di definisi awal tadi, skripsi itu dikerjakan dengan bimbingan dosen pembimbing. Terus kemudian ada juga format dan kebahasaan. Dan yang terakhir ada nanti ada faktor eksternal. Kita bahas masalah yang pertama dulu, yaitu lama pengerjaan skripsi. Jadi kalau di prodi kita, di prodi matematika itu penyelesaian skripsi itu kan ada 3 tahapan, kayak seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu ada proposal, kemudian nanti ada artikel yang diseminarkan di seminar hasil, terus kemudian juga skripsi nanti di ujian skripsi gitu. Biasanya kalau untuk mahasiswa itu menyelesaikan skripsinya lebih dari 2 bulan, itu rata-rata seluruh mahasiswa. Nah, tapi ada juga satu kasus pengecualian kayak yang mahasiswa ITB itu kan menyelesaikan skripsi dalam 7 hari 7 malam, tapi sebenarnya juga nggak terlalu baik seperti itu. Terus masalah yang sebenarnya berhubungan dengan lama pengerjaan skripsi itu ada beberapa masalah. Yang pertama, yang paling sering dialami mahasiswa itu adalah mood-nya. Jadi kayak kalian ngerjain tugas aja, kan kadang kalau nggak mepet sama hari pengumpulan kadang belum dikerjain karena moodnya lagi nggak mau ngerjain tugas kayak gitu, bilangnya ya males, terus nanti akhirnya menunda-nunda. Di skripsi ini juga masalahnya hampir sama, itu juga malas dan menunda-nunda kayak gitu. Terus ada juga masalah karena insecure. Mungkin ini istilah yang banyak lagi happening di kalangan anak muda ya, insecure. Nah, kalau insecure di bagian skripsi ini itu karena faktor nggak percaya dirinya kapan bisa nyelesain skripsi. Misal ada target nih, selama 6 bulan harus udah selesai ngerjain skripsi. Tapi ada rasa insecure-nya, ada nggak percaya diri. Jadi itu tuh mempengaruhi nanti bikin kita nggak yakin, akhirnya juga nggak maksimal ngerjain skripsi, malah semakin lama gitu. Terus ada juga selain masalah mood dalam mengerjakan skripsi, ada juga masalah sibuk. Sibuk ini mungkin bisa karena urusan pribadi atau organisasi. Tapi di sini saya mau menekankan, saya tidak pernah menyalahkan organisasi. Jadi kalian ikut organisasi itu adalah hak kalian. Itu juga bagus karena untuk menambah pengalaman kalian, meningkatkan soft skill juga. Tapi kalau kalian udah di fase kayak ngerjain skripsi ini, masalah seperti urusan pribadi dan organisasi, kalian juga bisa harus mengaturnya. Jadi nggak menghabiskan waktu kalian untuk urusan pribadi, terus urusan organisasi kalian full, tapi urusan skripsi yang utama di kuliah kalian malah kalian tinggalkan. Dari masalah-masalah yang kita sebutin tadi, beberapa solusi yang bisa kita lakukan, karena tadi ada bermasalah dengan mood, kalian bisa cari mood boosternya. Bisa kalau cewek-cewek biasanya makanan ya, tapi hati-hati kalau mood boosternya makanan, jangan sampai selesai ngerjain skripsi malah tambah berat badan kayak gitu. Bisa juga kegiatan positif pastinya. Karena mood booster ini nanti bisa membuat kalian berdamai dengan diri kalian sendiri. Nah, kalau gitu kan nanti mempengaruhi lama pengerjaan skripsi juga. Terus yang utama juga fokus sama TA. Jadi kayak sibuk ngurusin kegiatan lain sama urusan pribadi itu juga harus ada prioritasnya. Kalian harus bisa mengetahui prioritas mana yang harus kalian kerjakan duluan kayak gitu. Dan kalau dari saya pribadi, selama pengerjaan skripsi kemarin adalah timeline-nya. Saya sarankan kalian bikin timeline sejak sekarang, sejak kalian bikin proposal atau bahkan yang belum
ada ide proposal tapi mau proposal, kalian bikin timeline pribadi. Bikin timeline itu semenarik mungkin, bahkan bisa sedetail mungkin. Kayak misal, contohnya 1 minggu pertama kalian mau nyelesain bab berapa, nanti mau ditargetnya itu konsul ke dosen pembimbing tanggal berapa, terus pokoknya sedetail mungkin biar kalian itu juga nggak cuma bikin timeline, bikin judulnya aja gitu. Dan yang paling penting adalah mudah dilihat. Jadi kayak kalian bikin timeline, kalian kasih mungkin di tempel depan pintu kamar ataupun tempat yang kalian itu gampang lihat. Jadi setiap hari, bahkan setiap saat tuh kalian bisa lihat, kalian jadi bisa tahu, oh timelineku tuh sesuai nggak sih sama yang kerjain sekarang gitu. Kalau kalian bikin timeline tapi kalian bikin di dalam sebuah buku yang kalian pun harus melihatnya butuh effort yang besar, itu biasanya nanti bakal kelupaan timelinenya kayak gitu. Di suatu buku saya tuh pernah baca kayak gini, impian itu adalah majikan dan kamu adalah pelayannya. Jadi kalau kita bikin timeline, majikan kita itu ya timelinenya itu dan kita adalah pelayannya. Nah, secara filosofi kan pelayan harus setia sama majikan. Jadi kita harus setia sama timeline kita. Kita nggak boleh mengkhianati timeline kita. Kalau kita mengkhianati timeline, nah nanti jadinya lama ngerjain skripsi makin lama banget, jauh dari timeline yang udah kita tentuin. Dan yang penting juga itu adalah evaluasi timeline kalian. Misal kalian bikin timeline nyelesain skripsi selama 6 bulan. Jadi setiap bulan kalian bisa lihat timeline kalian tuh selama sebulan udah terlaksana atau belum. Kalau belum, apa yang belum, terus nanti direvisi lagi timelinenya gitu. Mungkin terdengarnya kayak ribet gitu ya, tapi sebenarnya itu membantu banget. Kalau untuk saya pribadi itu membantu banget. Karena itu nanti bisa menggambarkan perjalanan kita ngerjain skripsi dari awal sampai akhir itu seperti apa. Jadi nggak ngawang aja ngerjain skripsi sekarang proposal besok apa gitu, kita nggak tahu. Terus masalah yang kedua nih adalah topik skripsi. Ini kan ada beberapa angkatan ya, siapa yang belum punya topik skripsi? Mungkin masih ada yang nyari-nyari juga kan? Ayo segera ditentukan topik skripsi kalian. Karena dari topik skripsi itu, ide itu penting banget untuk keberhasilan skripsi kalian. Dan dari ide ini, atau mungkin yang udah punya ide, udah ada muncul masalah-masalah gitu, biasanya selain bingung milih topik untuk yang belum punya topik, yang udah punya topik pun, yang udah punya ide mengerjain apa, biasanya masalahnya adalah nggak paham, bahkan juga nggak yakin sama topik pilihan. Jadi kita tuh udah milih, terus pas kan awal-awal milih nggak terlalu paham nih isinya topik ini tuh apa gitu. Terus akhirnya ke belakang malah nggak yakin, kok topiknya kayak susah ya, kayak nggak sesuai sama yang kita harapkan, biasanya kayak gitu. Terus juga ada masalah kurang sumber kajian. Mungkin ada beberapa topik yang masih baru, jadi ketika kita mau cari sumber-sumber kajian itu kurang lengkap, jadi kita kekurangan. Nah, untuk mengatasi beberapa masalah tadi, kita bisa menerapkan solusi seperti cari skripsi, cari jurnal, atau mengamati fenomena kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau untuk kalian yang belum punya ide skripsi, atau udah punya nih gambaran, aku mau konsentrasi di bidang matematika yang kayak apa, penerapan atau matematika murni, kalian bisa cari skripsi atau jurnal untuk kalian baca-baca. Jadi nanti kalian bisa lebih yakin ketika menentukan ide. Dan juga bisa mengamati fenomena dari kehidupan sehari-hari. Kan matematika itu sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa melihat kehidupan sehari-hari, nanti kalian bisa menyambungkan ke materi matematikanya, kayak gitu. Ide juga biasanya dari penelitian dosen pembimbing seperti yang sudah disebutkan di awal tadi oleh Komisi TA, bisa dari dosen pembimbing yang beliau memiliki penelitian, jadi nanti kita bisa tanya kayak gitu. Nah, kalau untuk kalian yang udah punya ide ngerjain skripsi, sekarang ini usahakan jangan mengganti topik di tengah jalan. Jadi kalau kalian udah ngerjain,
terus kayak ngerasa nggak yakin, nggak paham, kan harus berusaha. Jadi jangan nyerah. Karena kalau kita ganti topik di tengah jalan itu nanti juga bersangkutan sama lamanya skripsi. Jadi nanti semakin lama ngerjain skripsinya. Terus untuk yang belum punya ide, jangan buru-buru memilih ide. Jadi kayak, oh ini kayaknya aku suka nih idenya. Jangan buru-buru dulu. Cari detail materinya dulu. Jadi kan tahu nanti ke depannya materinya seperti apa, kayak gitu. Karena sebelum menentukan pilihan itu, kalian harus menelusuri asal-usulnya. Jadi nanti kalian nggak ada di tengah-tengah bilang, kok nggak paham ya, kok nggak yakin ya sama topiknya, kayak gitu. Nah, untuk masalah kayak kurang kajian pustakanya, untuk topik-topik yang masih baru, kan itu bagus banget kalau diteliti lewat skripsi. Tapi mungkin masalahnya adalah kurang kajian pustaka karena topiknya masih baru. Sebenarnya kalau sumber materi itu bukan cuma tulisan, bukan cuma jurnal dan skripsi yang kita bisa baca, tapi seseorang yang ahli. Kita memiliki dosen-dosen yang hebat di prodi kita, kita bisa banget bertanya pada beliau-beliau yang sudah lebih dulu, lebih mengetahui tentang materi-materi tersebut. Jadi kita bisa bertanya kepada ahlinya, kayak seperti seorang detektif ya. Kalau detektif itu kan kalau mereka mencari suatu informasi pasti detail, pasti fokus. Jadi kalau kalian kekurangan kajian pustaka secara jurnal masih nggak paham kayak gitu, kalian bisa banget, harus banget nanya sama dosen pembimbing atau dosen yang bersangkutan dengan materi kalian. Karena itu sangat membantu sekali seperti itu. Kemudian ini adalah masalah yang krusial, adalah komunikasi dengan pembimbing. Karena hubungan dengan pembimbing skripsi kita itu nanti adalah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kita nyelesain skripsi tepat waktu. Ini adalah masalah yang hampir seluruh mahasiswa mengalami karena yaitu lagi kita berhubungan dengan dosen pembimbing. Masalah-masalah yang mahasiswa alami itu biasanya adalah dosen pembimbing yang sibuk karena dosen itu kan juga mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tidak setiap saat bisa ditemui. Terus ada juga ini masalah yang mungkin juga kebanyakan atau beberapa mahasiswa mengalami ya, takut dengan dosen pembimbing. Jadi alhasil malah jarang konsultasi karena udah ngerasa takut duluan sebelum ketemu sama dosen pembimbing. Terus juga kayak belum punya progres, jadi masih nggak tahu ketemu pembimbingnya kapan karena belum ada progres yang mau dikonsultasikan. Ini juga sangat berpengaruh pada lama pengerjaan skripsi. Terus gimana sih caranya kita mengatasi beberapa masalah komunikasi dengan pembimbing? Yang pertama, kalau misal dosen kalian dosen pembimbingnya adalah dosen yang sibuk, maksudnya punya tanggung jawab banyak, jadi tidak setiap hari bisa dihubungi atau ditemui. Di awal kalian konsultasi, kalian bisa membuat kesepakatan dengan dosen, misal ditanyakan, Pak, Bu, kalau jadwal konsultasinya ditentukan hari bagaimana, kayak gitu. Jadi nanti di kartu biru kalian, kartu konsultasinya udah tersusun nih hari apa gitu. Jadi kalaupun dosen pembimbing kita sibuk, kalau kita udah menentukan hari, insya Allah nanti bisa lebih teratur gitu. Nah, tapi kita juga dituntut harus jadi mahasiswa yang pengertian. Jadi kayak pasangan yang pengertian. Pasangan di sini itu saya artikan pasangan antara dosen pembimbing dan mahasiswa ya. Jadi kalaupun kita udah nentuin nih hari untuk konsultasi, misal hari Senin setiap minggunya, tapi ada satu hari yang Bapak Ibu pembimbing kita nggak bisa karena ada acara seminar atau acara atau kuliah, mengisi kuliah seperti itu. Nah, kita juga nggak boleh ngeluh, loh kan ini udah janji hari Senin, jangan gitu. Kita juga harus pengertian karena tanggung jawab beliau lebih banyak daripada kita. Jadi kita harus pengertian kalaupun ada halangan yang membuat beliau tidak jadi konsultasi dengan mahasiswa bimbingannya kayak gitu. Terus juga diatasinya dengan
kita harus jadi orang yang mandiri, jangan tergantung banget sama dosen pembimbing. Kalau kita udah tahu dosen pembimbing kita sibuk, kita juga harus mandiri. Jadi kita harus cari-cari dulu. Kalau kita ada masalah, solusinya apa ya? Kita cari dulu, baca-baca jurnal, atau tanya sama teman satu topik, mungkin yang topiknya mirip-mirip, kalian bisa tanya. Atau juga bisa tanya ke kakak tingkat yang topiknya mirip-mirip juga dengan kita. Jadi kita juga harus mandiri, nggak boleh terlalu bergantung kayak gitu. Nah, kalau untuk masalah takut sama dosen, ini kan dalam tanda kutip ya, biasanya mahasiswa tuh udah kalau pembagian dosen pembimbing kayak gitu udah takut dapat dosen A, B, C dan sebagainya. Padahal sebenarnya semua dosen itu nggak ada istilah menakutkan karena semua yang mereka berikan ke kita kayak kritik dan saran itu sebenarnya untuk kebaikan kita semua. Jadi kebaikan skripsi kita tuh seperti apa. Cuma kadang mahasiswa itu mindset-nya udah salah di awal. Jadi untuk kalian yang mau skripsi atau sekarang udah skripsi, udah punya deskripsi maksudnya, coba ubah mindset kalian, jangan bermindset nggak mau dapat dosen A, B, C, kan jangan gitu. Jadi semua dosen itu baik karena setiap kritik dan saran mereka itu untuk membangun kita, untuk penyelesaian skripsi kita tuh jadi lebih baik kayak gitu. Nah, caranya kalaupun kalian masih merasa takut, PDKT sama dosen dengan konsultasinya yang sering, tapi jangan sering banget. Jadi kayak misal seminggu sekali kalian berkonsultasi dengan dosen itu menunjukkan keseriusan kalian ngerjain skripsi. Jadi kalian tuh menunjukkan kalau kalian serius ngerjain skripsinya. Dan yang penting juga adalah jaga komunikasi kalian. Kalaupun misal mendapatkan dosen yang dalam tanda kutip enak diajak ngobrol, kalian tetap jaga komunikasi. Jadi jaga sopan santun, jangan karena dosennya enak diajak ngobrol, kalian jadi kalau pas konsultasi nggak serius, jadi ketawa-ketawa kayak gitu. Pokoknya saya yakin kalian udah dewasa, kalian tahu sopan santun untuk di setiap keadaan, saya yakin kalian udah paham. Jadi yang paling penting adalah jaga cara komunikasi saat kita konsultasi dengan dosen. Nah, selain itu juga kalau untuk masalah nggak nemuin dosen, nggak konsultasi karena belum ada progres, misal kemarin direvisi nih, ternyata nggak bisa revisi cepat, belum ada progres, jadi belum bisa konsultasi. Solusinya adalah ngerjain setiap skripsi kalian, hal-hal sekecil apapun dengan serius dan jangan ditunda. Kalau kalian ngerjainnya dengan serius, kemungkinan kesalahannya semakin kecil kan. Nah, terus juga kuncinya adalah nggak menunda pekerjaan. Kayak misal, oh aku ada revisi nih, segera kerjain kalau emang kalian bisa ngerjain saat itu. Jangan, revisinya sedikit kok besok aja. Jangan kayak gitu. Apapun yang bisa kalian kerjain saat itu juga. Terus ini sebenarnya solusi yang saya gunakan sendiri sih. Jadi setiap ngerjain skripsi, misal ngerjain bab 1, 2, 3, atau lagi ngerjain revisi, terus kayak ada ide atau pertanyaan yang saya nggak tahu, kayak hal-hal yang nggak tahu, saya tulis di lembaran skripsi saya atau di khusus buku note gitu, ditulis. Misal nanya tentang materi apa yang kalian nggak tahu. Jadi kayak kalau saya gitu, kalau misal ada ide, saya tulis revisinya kalau seperti ini gimana ya gitu. Terus kalau ada pertanyaan nih, kalau nggak paham, saya tulis juga pertanyaannya nggak paham soal apa. Jadi nanti pas kita bimbingan, kita bawa catatan itu, kita udah tahu kita mau nanya apa, kita mau ngobrolin soal apa, kita mau konsultasi soal apa gitu. Jadi kalau bimbingan itu nggak sekedar datang terus bingung mau ngapain gitu ya. Intinya kalau komunikasi dengan dosen, masalah komunikasi dengan dosen pembimbing ini adalah kita harus positive thinking karena kita berurusannya dengan dosen. Maksudnya kita berinteraksi dengan seseorang, jadi kita nggak boleh berpikiran kalau misal kok revisinya lama ya, jangan-jangan nggak dikerjain, jangan kayak gitu. Kita harus positive thinking karena kita tahu bahwa dosen pembimbing kita itu punya tanggung jawab yang lebih banyak daripada kita. Jadi kita positive thinking. Mungkin ibu bapaknya belum sempat, atau mungkin kalian bisa nanyain lagi gimana revisinya, kayak gitu. Kuncinya adalah positive thinking gitu.
Terus masalah yang keempat adalah format dan kebahasaan. Ini sebenarnya tentang sistematika penulisan TA aja. Masalah yang biasa dialami itu tidak sesuai dengan EYD. Terus penulisan sumbernya ada yang kurang atau salah ketik. Nah, beberapa masalah tentang format dan kebahasaan skripsi itu solusinya bisa dengan memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar. Biasanya tuh kalau ada yang salah-salah, kebanyakan salahnya di kata baku, kata depan, kata sambung, bahkan tanda baca. Biasanya ada yang salah, koma, titiknya di mana gitu, ada yang salah. Terus gimana caranya untuk kita tahu itu adalah dengan berulang-ulang membaca kalimat yang udah kita susun. Jadi kalau kita udah ngerjain nih 2 paragraf, jangan dilanjutin dulu, misal dibaca lagi 2 paragraf itu didengarnya tuh enak nggak sih gitu. Kalau kita baca-baca ada yang kurang nggak enak, bisa kita rubah. Jadi berulang kali dibaca. Karena mungkin dalam beberapa paragraf itu ada kalimat yang terlalu panjang. Kalau satu kalimat 4 baris itu kan terlalu panjang, kita kadang nggak sadar gitu. Terus kadang kalimatnya kurang konsisten, di depan ngomongin soal solusi, soal kata-katanya solusi semua, giliran di belakang solusinya diganti sama tulisan penyelesaian, kan gitu kadang nggak konsisten. Jadi lebih dibaca ulang tuh biar bisa kita konsisten juga dari penulisan awal sampai akhir. Kalau untuk masalah kurang sumber penulisan itu setiap kalian masukin materi yang perlu citasi, maksudnya yang perlu sumber, kita bisa cek atau tulis. Misal kalian punya teorema 1, kalian tulis aja langsung sumbernya di bawah. Kan kalau kita biasanya pakai latex ya, tulis aja kalau misal kalian tulis teorema 1, sumbernya mana, kalian langsung tulis di daftar pustaka. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu teoremanya selesai dulu, baru nanti daftar pustaka. Kalau itu sih kadang bikin lupa ya. Kalau dari aku sih gitu. Jadi setiap ada teorema ditulis juga sumbernya mana, jadi biar nggak kelupaan. Nah, kalau untuk masalah salah ketik, biasa kalau dari saya pribadi, saya minta tolong sama temen buat baca skripsi. Bisa sesama matematika atau yang topiknya mirip, bisa juga sama yang beda jurusan. Jadi kalau yang beda jurusan itu nanti biasanya kan mereka nggak paham sama materi kita, jadi mereka lebih fokus sama kepenulisan, biasanya kayak gitu. Cuma ya kalau kalian minta tolong sama teman buat baca skripsi, jangan dikasih dari bab 1 sampai bab 5 semua langsung. Kalian bisa nyicil dulu, mungkin bab 1 dulu, atau bab 2 dulu. Jadi gitu kan, kalau dari bab 1 sampai bab 5, kasihan temennya juga kalau suruh baca, karena mereka juga punya pekerjaannya sendiri, gitu. Terus yang terakhir adalah faktor eksternal. Di luar faktor yang masalah sebelum-sebelumnya itu, ada beberapa faktor eksternal yang sebenarnya nggak pernah kita pikirkan, tapi mempunyai pengaruh yang besar juga buat pengerjaan skripsi kita. Beberapa masalahnya itu kayak berkas hilang, software yang kita pakai error. Kan kalau matematika ada beberapa software yang digunain, kayak misalnya Latex, Matematica, atau pakai software pemrograman kayak gitu. Terus juga ada laptop yang rusak. Nah, gimana kita mengatasi beberapa masalah kayak gitu? Kalau dari saya pribadi, untuk masalah berkas yang hilang gitu, di laptop, itu bisa kalian kasih nama file dengan tanggal. Misal kalau kan saya dulu pakainya Matematica. Jadi misal hari ini saya mengerjakan program, itu nanti saya save, terus kasih nama judulnya, di belakangnya dikasih tanggal hari ini, jadi kita tahu tanggal hari ini. Terus mungkin 2 hari lagi saya ngerjain. Nah, file yang saya kerjain hari ini tuh yang 2 hari, gimana ya? Kayak misal Senin saya ngerjain itu saya kasih tanggal. Nah, terus hari Kamis saya ngerjain lagi dengan file yang sama. Nanti saya save as, saya kasih judul filenya, dan saya kasih tanggal pas hari Kamis itu. Jadi ada 2 file, hari Senin ada, hari Kamis ada. Jadi kalaupun kita masih butuh file yang hari Senin, nggak bakal hilang, kayak gitu. Terus kalau misal ada revisi-revisi dari dosen, jangan dibuang ya. Maksudnya kalau misal
udah nih dapat revisi pertama, udah kita perbaiki, terus kita udah share ke dosen, karena kita udah ngerasa revisinya udah selesai, kertas revisinya kita buang. Jangan, tetap simpen semua revisi, semua berkas itu, karena itu nanti buat cross check kalau misal ada ketidakkonsistenan gitu, nanti kalian bisa cross check ke revisi-revisi yang sebelumnya. Terus kalau yang matematika topik yang murni kan biasanya banyak teorema sama definisi. Kalian kumpulin semua sumber jurnal, semua dokumen yang penting-penting, kalian jadiin satu dalam map. Jadi nanti kalian bisa jadi satu map, biar nggak hilang, biar nggak kesebar-sebar kayak gitu. Nah, kalau saya dulu jurnal atau sumber-sumber buku yang bisa di-print, saya print, terus saya jadikan dalam satu map. Jadi nanti kalau ada pas konsultasi bisa dibawa dan bisa ditunjukkan kalau diperlukan, seperti itu. Nah, kalau untuk masalah software yang error itu saya juga nggak terlalu paham, maksudnya bidang teknik kayak gitu. Tapi kalau tips dari saya itu buang file yang nggak penting di laptop. Jadi karena itu memberatkan laptop banget. Dan kalian pakai software yang sesuai sama laptop kalian yang 64 bit, 32 bit, itu kan biasanya pakainya softwarenya beda-beda. Jadi sesuaikan sama kemampuan laptop. Terus untuk nih, tercatat untuk kalian yang K-popers yang biasanya nonton drama berepisode-episode, itu juga kan memberatkan memori laptop juga. Kalau bisa dihapus dulu, karena kan skripsi kita juga butuh fokus gitu. Terus kalau untuk urusan laptop yang rusak, itu bisa kalian antisipasi dari sekarang. Kalian bisa nabung, jadi kalau misal ada kerusakan terus kalian membutuhkan dana, bisa secepatnya kalian gunakan. Atau kalaupun udah terlanjur rusak dan kalian butuh dana segera, kalian bisa pinjam ke teman kalian. Jadi tapi juga dilihat-lihat ya, teman yang kalian pinjemin itu lagi pakai buat skripsi atau enggak. Kalau mereka juga lagi pakai buat skripsi, jangan dipinjam, kan mereka juga butuh. Karena kita kan pakainya biasanya latex, jadi yang punya itu ya biasanya terbatas sama mahasiswa MIPA, terutama matematika aja, kayak gitu. Terus tips dan trik dari aku untuk keseluruhan penyelesaian skripsi, yang pertama adalah sabar. Itu paling penting. Jadi kalau kita lagi nungguin revisi dari dosen, jangan buru-buru, karena kita perlu sabar. Kalau kita pun ngerjain skripsi, misal bab 4 kan panjang biasanya. Nah, jangan buru-buru, biar cepat selesai, udah isi aja lah cepet-cepet gitu. Jangan, kan butuh sabar biar meminimalisir juga kesalahan. Selain itu, yang kalian butuhkan adalah ulet. Jadi kalau kalian keuletan di sini tuh maksudnya gigih ya. Jadi kalian serius ngerjain skripsi, nggak cuma kalian ngerjain skripsi itu karena tuntutan nih, oh udah semester 7 berarti harus skripsi dong, nggak cuman kayak gitu. Tapi kalian ngambil skripsi itu ya memang karena kalian serius ngerjain skripsi, serius untuk lulus sarjana kayak gitu. Terus yang terakhir adalah ketelitian. Kalau ngerjain skripsi, ini tuh jadi faktor yang penting banget. Jadi setiap kalian nulis setiap bab, itu harus teliti. Kan kalau teliti, nanti juga bisa mengurangi kesalahan. Jadi nanti kalau konsultasi dengan dosen, ada revisi, pun revisinya juga bisa sedikit. Jadi sebisa mungkin maksimalkan ketelitian kalian, kayak gitu. Nah, tadi kan saya di awal bilang ya, soal setelah TTM ini, nanti yang menentukan adalah action kalian untuk menyukseskan penyelesaian skripsi. Action di sini itu berhubungan sama diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya skripsi ini bergantung sama diri kalian sendiri. Kalau kalian memaksimalkan usaha dari sekarang, nanti hasilnya pasti juga akan maksimal. Meskipun ada sesuatu hal yang nggak maksimal, tapi itu adalah yang terbaik dari hasil usaha kalian. Jadi maksimalkan usaha kalian dari sekarang. Selain itu juga ada faktor
teman. Jadi teman satu angkatan kalian atau teman relasi kakak tingkat kalian itu bisa kalian ajak diskusi untuk masalah-masalah yang kalian hadapi saat mengerjakan skripsi. Karena kalau kita pada masalah sendiri itu nanti memberatkan diri kita sendiri. Jadi kita perlu diskusi sama teman-teman atau kalau misal keadaannya memungkinkan, kalian bisa ketemu, kumpul, bisa diskusi sama-sama untuk meringankan beban skripsi yang kalian alami kayak gitu. Nah, kalau kalau dari materi kalian udah dapat, terus kalian action, jadi materi yang sudah disampaikan dari ibu bapak dosen tadi dan sharing kita hari ini, itu nanti kalian harus action kan, jangan cuma ditampung di catatan terus dikasih di atas rak dan kalian tuh nggak ngelakuin apa-apa. Yang paling penting dari TTM ini adalah action kalian untuk melakukan untuk menyelesaikan skripsi ini kayak gitu. Mungkin dari saya cukup itu. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit, sebenarnya ini semangat untuk saya sendiri juga dari dulu, kalimat the power of now. Jadi kerjain apa yang kamu bisa kerjain sekarang, jangan ditunggu nanti-nanti. Apapun itu, sekecil apapun itu, kalau kalian ada waktu, kalian bisa kerjain sekarang, jangan ditunda nanti. Mungkin dari sharing dari saya cukup sekian. Kalau untuk ada pertanyaan, silahkan saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Sinta. Ada tambahan dari Bu Purnami tentang skripsi dan tugas akhir. Kalau tugas akhir itu, indikator selesai mengerjakan tugas akhir adalah sudah mempunyai proposal TA, artikel TA, dan laporan tugas akhir. Dan laporan tersebut tertulis dan berwujud skrip atau disebut skripsi. Kualitas hasil tugas akhir diukur dengan nilai. Jadi ada ujian proposal TA, seminar hasil TA, dan ujian skripsi yang masing-masingnya ada nilainya. Itu dari pesan dari Bu Purnami. Terima kasih Bu. Terus selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya dengan format nama _angkatan _pertanyaan di kolom chat. Ya, saya ulangi sekali lagi. Buat peserta yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya dengan format nama _angkatan _pertanyaan di kolom chat. Artinya materinya sudah jelas nih Mbak ya. Mungkin pada malu-malu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Purnami atas tambahannya. Mungkin dari saya masih banyak yang kurang juga. Ya, sekali lagi buat peserta yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya dengan format nama _angkatan _pertanyaan di kolom chat.
Oke, kita tunggu sampai 10 lebih 45. Kalau misal tidak ada yang bertanya, nanti bisa langsung dicukupkan untuk Mbak Cinta. Silakan yang mau misal ada sharing, nggak usah sungkan kalau ada permasalahan sedang kalian hadapi untuk terkait skripsi ini, bisa di-sharing di sini bareng-bareng. Permisi. Kalau langsung saja bisa nggak? Iya, silahkan. Gini Mbak, kan dari topik yang tadi dibahas Mbak Sinta, kan kalau yang saya tahu kan Mbak Sinta untuk skripsinya itu tidak melakukan sidang, tapi berasal dari seminar nasional yang terakreditasi. Nah, mungkin dari Mbak Sinta bisa menceritakan pengalamannya gimana gitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, meluruskan ya, kalau untuk seminar hasil itu kan bisa tidak seminar hasil di Prodi, jadi bisa mengikuti seminar nasional sama seminar internasional. Jadi dulu itu saya bersama dosen pembimbing saya mengikuti seminar internasional di UGM. Jadi di situ nanti kita mengerjakan artikel bersama dosen pembimbing dan dosen yang lainnya. Nanti kita bisa submit. Kalau kita bisa lolos, bisa presentasi juga di seminar internasional itu. Itu kalau untuk seminar hasil ya, bisa diganti dengan seminar internasional. Nah, kalau untuk yang kasus saya tidak ujian skripsi, itu sebenarnya saya tetap mengerjakan skripsi dari awal sampai akhir. Saya juga mengumpulkan skrip hard file-nya, skripsi. Cuma saya tidak mengikuti ujian skripsi karena saya submit artikel di salah satu jurnal terindeks Sinta, seperti yang disebutkan oleh Komisi TA sebelumnya, itu kan bisa submit artikel ke jurnal nasional yang terindeks Sinta atau jurnal internasional. Jadi kalau untuk tipsnya, mungkin kalian selain mengerjakan skripsi, kalian juga bisa menyusun artikel yang kalian juga kerjakan dengan dosen pembimbing. Terus kalian bisa cari jurnal yang terindeks Sinta kalau untuk jurnal nasional, atau bisa juga jurnal internasional. Nah, kalau untuk jurnal nasional daftarnya itu kalian bisa cari di web, itu ada kalau tidak salah webnya itu sinta.ristek gitu. Nah, coba saya cari sebentar. Jadi webnya itu mungkin kalian bisa sambil search juga nama webnya sinta.ristek.brin.go.id. Jadi di situ nanti ada daftar jurnal yang terindeks Sinta. Kalian bisa cari jurnal matematika yang nanti bisa kalian submit di situ, kayak gitu. Ada feedback? Untuk prosesnya itu dari Mbak Sinta submit sampai jurnalnya terbit itu berapa lama, Mbak? Sebenarnya kalau masalah berapa lama itu setiap jurnal beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lama. Jadi kalau saya pribadi itu kemarin selama 2 bulan. Jadi dari awal saya submit sampai alhamdulillah di publish itu 2 bulan, udah sampai selesai. Nah, tapi tipsnya bisa kalian setiap jurnal itu kadang ada yang terbitnya setahun 2 kali. Jadi kalian bisa
nyari itu mulai dari sekarang. Jurnal yang mungkin terbit bulan-bulan dekat kalian selesai ngerjain skripsi itu kapan. Misal ini kan bulan Agustus. Nah, kalian bisa cari jurnal yang mungkin terbitnya nanti di bulan Desember atau bulan Maret kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa bikin timeline juga buat melengkapi timeline skripsi kalian kayak gitu. Ada feedback dari Alpi? Sudah Mbak, makasih. Ya, sama-sama. Saya menambahkan ya. Iya, Bu. Ini tadi seperti yang disampaikan Pak Vika juga ya, untuk ke depan nanti kalau kalian mau mengirim ke jurnal, itu pilihlah jurnal, kalau mau nggak ujian itu misalnya terindeks Sinta, itu Sinta 1 dan 2 ya. Untuk kedepannya itu ya, jadi yang diakui supaya tidak ikut ujian itu Sinta 1 atau 2. Gitu. Nah, kalau yang internasional itu yang terindeks Scopus atau Web of Science ya, yang sekitar itu yang dianggap bereputasi ya, jurnal internasional yang bereputasi. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dari. Terima kasih Bu Diari atas tambahannya. Sama-sama. Mungkin dari peserta ada yang masih ingin bertanya? Ya, karena waktunya sudah habis dan sesi tanya jawabnya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin dari Mbak Sinta bisa menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih. Untuk closing statement dari saya, mungkin kayak yang udah saya sampaikan di PowerPoint tadi ya, di presentasi tadi, apa yang bisa kalian kerjakan saat ini, kerjain aja, jangan ditunda-tunda. Kalau kalian cuma bisa nulis sebaris, 2 baris, 3 baris, nggak apa-apa, dikerjain aja. Jangan ditunda sampai besok-besok, karena itu bakal numpuk di akhir. Terus kunci dari menyelesaikan skripsi ini adalah di diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian serius, kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Kalian juga harus yakin, jangan sampai insecure, jangan sampai kurang percaya diri kayak gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya juga banyak kurangnya. Kalau misal apa yang saya sampaikan tadi banyak salahnya, mohon dikoreksi. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.